seorang pendeta ya. Saya contoh nih, satu menit bergiliran kita. Contoh 1 menit. Contoh, saya seorang pendeta membaca 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak ditaklukkan, yang tidak didekati, tidak disentuh oleh kematian, yang bersemayam di atas tahta yang tak terhampiri. Dialah tak seorang pun yang pernah melihat dirinya, dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat dirinya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Saya seorang pendeta menghafal ini, habis itu Tuhanku manusia Yesus. Nyambung tidak? Tuhanku Yesus, Engkaulah satu-satunya yang tidak pernah mengalami kematian. Engkaulah Yesus Tuhan yang bersemayam dalam terang yang tak pernah terhampiri. Engkaulah Yesus Tuhan, seorang pun tidak pernah melihat Engkau, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Engkau, wahai Yesus. Engkaulah yang sangat terhormat dan Engkaulah yang kekal. Pendetanya gila berarti. Itu pendeta gila itu. Kalau dalam keadaan yang sama dia hafal 1 Timotius 6 nomor 16, di waktu yang sama dia masih menuhankan Yesus. Berarti pendetamu gila. Otaknya geriting, isinya cendol campur ikan teri di dalam. Masih hidup pun ikan terinya di kepala. Nggak akan pernah bisa, Bung, nggak pernah bisa. Jadi Bible ini harus jauh dari akal. Yang dikedepankan adalah iman. Baru Yesus bisa duduk sebagai Tuhan. Yesus Tuhan. Nah itu kalau sudah mati akalnya baru bisa. Tapi kalau akalnya masih hidup, percaya sama Bang Suma. Saya menghadap ke sana, no. Saya katakan kalau Bible ada di kepala, mustahil pendeta itu kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Mustahil. Pasti kalau Bible-nya ada di kepala, kalau paling tidak dia akan mengantarkan dirinya membaca Al-Quranul Karim dan akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa pendeta bertahan untuk berkhutbah di gereja? Kenapa? Karena Bible jauh dari akal mereka. Demikian. Ya, jadi lupa tuh. Apa tadi? Akalmu sudah mulai kesetrum tuh. Bukan, karena terlalu mulai kesetrum. Kadang gue mau bilang. Enggak, lama apanya orang mendengarkan khotbah sampai 1 jam pun tidak ada poinnya. Kesetrum, keciduk. Kesetrum. Otakmu kesetrum, Bu. Apa tadi? Sudah lupa lagi. Paming, bukannya kau pingsan dulu 5 menit? Tunggu, tadi gue tiba-tiba blank. Oke, gue langsung jawab yang terakhir aja, Bang Sum. Oke, gue ingat. Terima kasih. Untung saja diberitahu. Gue yang ada sampaikan tadi bukan menghina Bang Suma, tetapi konteks apa yang saya paparkan barusan ketika Bang Suma itu bukan tertuju kepada Bang Suma, tetapi kepada semua kalangan manusia. Jadi saya tidak menuju satu pihak, tetapi saya menyerukan kepada semua orang. Jadi saya tidak bodoh amat orang itu percaya. Jadi itu yang saya sampaikan. Enggak bantah yang tadi kan, enggak bantah. Coba curhatkan kesetrum yang otaknya. Dari yang terakhir bantah Bang Suma saya. Iya, tunggu bentar Bang Suma. Oke, yang terakhir Bang Suma mengatakan yang di gereja yang mereka tidak paham ya dalam Alkitab. Kalau saya mungkin memang kalau ya secara manusia berpikiran secara logika, Alkitab itu sangat tebal dan ayat dan cerita ya mungkin saya belum melihat orang bisa kalau bisa hafal satu buku secara lengkap. Enggak. Tapi begini Bang Suma, dengar dulu. Iya, enggak mereka. Justru saya dengar ini, makanya saya tertawa. Ngapa sampean? Siap. Oke. Mereka kan sering baca, lah. Tetapi perjanjian Allah kepada bangsa Israel, dia mengatakan begini, inilah perjanjian aku kepada apa ya? Perjanjian aku kepada
bangsa Israel, Kepada kepada Amporo. Yeremia 31 itu makanannya Bang Handi itu. Yeremia 31 perjanjian pertama Bani Yakob. Inilah perjanjian aku dengan ya seperti itu, bahwa aku akan menaruh Tauratku di dalam hati mereka dan akan menuliskan di dalam batin mereka, dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi maksudnya Taurat itu Maksudnya? adalah firman Tuhan. Jadi kalau Perjanjian misalnya baru kan Taurat itu? Taurat itu perjanjian baru kan? Iya. Taurat kan perjanjian lama. Nah itu dia. Ini yang aku bilang kalian itu sungsang. Tapi Pendeta begini, Rusuli Bang. Lubis ini buktinya Bang, sungsang. aduh, Dia Taurat. baca, aku Iya. akan membuat perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan menuliskan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti Iya. Taurat itu adalah perjanjian baru atau perjanjian lama? Lama. Ya. Ya iyalah. Kita harus Baru Bani Israel itu Allahu sayang. Akbar. Pendeta Memang Rusuli ulama, Lubis, ini bukti kalau saya mengatakan kalian itu otaknya sungsang. Jelas-jelas Tuhan mengatakan, aku akan membuat perjanjian Perjanjian baru. Oh iya, Ah. baru. Apa perjanjian barunya? Taurat kan? Iya. Nah gitu dong. Nah ini sehat Iya. lagi nih. Sehat lagi. Mampus. Seperti itu. Ternyata Taurat itu Tapi adalah Bang perjanjian Tuma mengatakan- Ternyata Taurat Iya. itu adalah perjanjian Iya, kalau Iya, apa? kalau baru berarti dia menggambarkan Yesus itu akan datang karena dia akan membuat kasih perjanjian baru. mulai mabok. Itu bagi saya. Jadi yang ilmu saya nangkap. minimal dari sekian banyak catatan ilmu yang kita sajikan, satu ini aja ingat. Ternyata Taurat itu perjanjian baru, bukan Lama. perjanjian lama. Tapi Taurat itu bukan kita harus baca konteks. Taurat itu bukan selalu berbicara dia harus perjanjian lama, bukan selalu berfokus pada Bani Apa lagi nih? Israel. Taurat itu kalau berbicara secara luas, Taurat kan itu sebenarnya kan firman bisa saja yang berasal dari Allah, firman seperti apa yang Tuhan berikan. Jadi Ngomong kalau apa dari tante? perjanjian Hukum baru juga Taurat termasuk itu Taurat. perjanjian baru Tuhan. Perjanjian baru Tuhan Taurat itu kepada Bani Israel. Ente bukan Bani Israel, berarti ente tidak kepedulian Tapi, tentang hukum aduh, Taurat. kalau ini sudah panjang Tak lagi ada hukum kalau Taurat diperjelas. untuk ente. Memang. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja, Betul. bukan untuk ente. Jadi Yesus mati di atas tiang Jadi salib panjang itu lagi kalau mau untuk dijelaskan Bani ini. Israel saja. Aduh. Bukan Bukan untuk Bani Kulub. ente, Pade. Paham? Oke lah, oke lah. Apalagi Ya, Bani oke, Kulub. Bukan gini, untuk Bang Bani Tuma. Kulub. Yesus mati di Gini, atas Bang tiang Tuma. salib tuh. Kalau bilang berbicara untuk bangsa Israel, oke lah. Kalau saya bantah untuk memperjelas, walaupun bangsa Israel, khusus bangsa Israel, tetapi saya bukan bangsa Israel, tetapi saya termasuk golongan. Kalau saya akan bahas itu nanti panjang. Jadi saya akan bahas terakhir yang dari Bang Suma katakan bahwa orang-orang yang akan menghafal akan bisa jadi ateis. Kebetulan saya setidaknya bisa ngerti sedikit-sedikit firman Tuhan, tapi saya tidak jadi ateis. Saya masih stay di sini. Tetapi kalau Bang Suma mengatakan ada orang-orang yang tidak kebenarannya seperti itu, dan apa yang saya katakan juga sebelumnya bukan cuma di luar agama Kristen tetapi di dalam agama Kristen juga, karena dalam golongan Kristen Katolik atau siapapun itu membaca Alkitab juga, mereka juga mohon maaf bagi saya yang saya melihat saya tidak orang yang tidak berpihak dalam di luar pihak, mereka juga dalam agama Kristen juga bisa Ngomong apa? Yang saya bilang hukum Taurat itu milik kepunyaan orang Yahudi, Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Nggak ada hubungannya Taurat dengan Kristen. Itu catatan poinnya. Bantai itu jangan curhat. Jadi kalaupun Yesus mati di atas tiang salib, penggantinya Nabi Isa itu mati,
maka penggantinya Nabi Isa itu mati untuk Bani Israel saja, bukan untuk Kristen. Gitu loh. Susahnya. Enggak, yang saya maksudkan bicara tadi tentang yang saya katakan orang-orang tidak Moderator, biar tahu Oten di bawah. Saudara, Oke, saya rasa kesimpulan kita, Yesus itu tidur karena dia bukan Tuhan. Barang siapa yang menuhankan manusia tertidur, berarti otaknya tidur. Oke? Kedua, Bani Israel itu adalah menerima perjanjian baru berupa Taurat. Sedangkan perjanjian lama milik Kristen itu adalah untuk orang Roma. Dituliskan entah nabi siapa yang menuliskan itu. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Yesus. Demikian. Silakan kalau masih ada pasien yang lain. Waktu saya masih ada. oke. Iya. Kita ganti pemain ya. Pang Min. ya. Kamu udah selesai ya? Kurasa udah selesai Iya, ya, saya udah. juga mau kerja, tapi gue kaget ini. Ternyata ada Bang Sugi ya. Ya, gue sebelum turun kau dulu turun, ya. saya tanya dulu. Gue ini gue Paming, risih banget Paming, ini. dengerin dulu. Ini sok tahu, cuma Paming, tahu sebelum kau komen. turun, saya nggak ada tanya kau ilmu. dulu. Palamu panas apa? Ini orang di bawah sok gimana? tahu, cuma jago di bawah, nggak ada ilmu, nggak ada otak. Ini Betul. orang Bang Suma juga ngerti juga kok. Iya. Nggak usah Ya udah, cuekin udah. aja bang, Kita cuekin aja cukup yang di bawah. diskusi orang-orang yang berilmu. Kalian di bawah jangan sok tahu. Betul. Udah Bang. Iya, udah, saya jangan turun ya Bang. Salam. Iya bang. Sorry ya, Paming, adekku Paming. Kalau ada kata-kata saya yang tidak mengenakkan di hati, tujuannya itu semata-mata untuk edukasi aja. Terima kalau menurut saudara itu benar, tolak kalau itu salah. Tapi apa yang kita perbincangkan ini semata-mata untuk edukasi aja, bukan untuk saling menjatuhkan atau merendahkan atau menghina personal, melainkan hanya untuk edukasi aja, baik untuk saya sendiri maupun untuk teman-teman yang ada di bawah. Demikian. Fan Mi Guang baper ah. Berikutnya ini ada Yesus. Ini namanya juga salah nih. Yesus apa itu? Yesus Allah. Ya ini orang buta huruf ini. Nah, iya gimana? Bagaimana bisa begitu namanya salah? Suara saya kedengeran enggak ya? Enggak, Iya. Kalau cuma Enggak. suara saya kedengeran Bang Cuma. putus-putus. Oh iya, ini kedengeran. Putus-putus bang. Tupus. Itu merah signalmu. Iya. Mundur kira-kira Ya udah setengah. Bang, sebentar saya berbincang sekali dulu. Mundur kira-kira setengah meter. Tapi hati-hati, kalau kelewat bahaya. Jurang soalnya di situ. Ya, ya terus naiknya. Oke, sambil menunggu jaringannya sama ini mungkin dulu ya, Jeb Colby. Sambil memperbaiki jaringan dulu, Yesus. Kok Yesus? Namamu kok Yesus? Yesus, sabar ya Yesus ya. Saya Halo malam Bima. Iya malam. Ini kita udah beberapa kali diskusi ya. Terakhir kali itu kamu diskusi sama saya itu bahwa Ya. bahwa kamu itu mengubah sisi Alkitab. Itu Yohanes 3:16 pertama kamu bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menurunkan hambanya yang suci. Sementara di faktanya di isi Alkitab yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menurunkan anaknya yang tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu katakan, saya bertanya kemarin, apakah Yesus Kristus itu disaliban hanya untuk orang yang Farisi, Yahudi, Yunani dan Romawi, dan Yahudi dan Romawi, kamu bilang itu seperti kami bilang begitu.
Dan pada kenyataannya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup. Iya. Berarti artinya bukan hanya untuk orang Farisi, Yunani dan Romawi, tetapi untuk setiap orang yang percaya padanya. Itu yang kedua ya. Oke. Jadi saya ketika orang-orang baik. Dua poin. Yang masuk ke room-room Dua poin. orang lain yang kamu tidak ada, karena kamu nggak tahu moderator kamu mungkin memblokir saya, jadi saya nggak bisa masuk ke room kamu nih. Tapi sekarang nggak tahu kenapa bisa. Yang diblokir itu paling menghujat. Kalau orang berilmu nggak mungkin. Justru kita mencari dari Kristen yang pintar. Dua poin. Yang pertama, begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan hambanya. Oke, barang siapa yang percaya kepada hambanya, maka dia akan diselamatkan. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi itu mengutus Yesus agar kita percaya kepada Yesus ini sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Kenapa kamu ganti isinya? Kamu menganggap itu Yesus itu Isa. Ya, memang di Isa itu hamba, utusan. Beda di Alkitab itu. Di kitabmu sendiri Yesus dikatakan sebagai hamba. Inilah yang saya katakan orang-orang Kristen. Saya kejar-kejar dan saya akan tuntut karena itu fatal sekali. Kamu tahu itu? Hamba yang suci. Gimana saudara saya ini? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Hei, dengarkan saya, dengarkan. Dengarkan saya, Bung, dengarkan. Ya, supaya Anda itu bisa belajar dengan baik. Saya nggak pernah hujat kamu. Saya tidak hujat you. You yang menghujat dirimu sendiri dengan menyembah mantan mayat. You sendiri yang menghujat dirimu. Kamu yang zalim, bukan saya. Dengarkan saya baik-baik supaya kamu itu waras. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang suci. Jadi kamu mau lawan saya kalau hanya modal liur? Salah. Saya butuh orang yang berilmu dari pihak Kristen. Jadi Yohanes 6, Yohanes 3 nomor 6 ini, maka dia menganugerahkan hambanya yang suci. Titik. Tidak pakai koma, tidak pakai tanda seru. Hambanya yang suci. Oke, barang siapa yang percaya kepada hambanya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya, mati di dalam dosanya. Sekarang, Tuhan mengutus Yesus agar Bani Israel percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu utusannya atau sebagai Tuhan. Jawab. Inilah kamu Juma. Kamu selalu bawa-bawa narasi orang Farisi. Jangan curhat kalau diskusi dengan saya. Jangan curhat. Kalau diskusi dengan Bang Suma, jangan merepet. Kalau datang ke sini, jangan curhat celoteh di ujung gang. Saya butuh Anda berilmu. Oke, pertanyaan saya. Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga dia siapa yang percaya kepada hambanya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, Anda kan menyalahkan saya nih, maka saya muncul bertanya kepada saudara supaya Anda bisa saya terapi. Yesus diutus oleh Tuhan untuk dipercayai sebagai utusan atau dipercayai sebagai pengutus? Jawab. Ini aja ya Juma, gak usah panjang lebar karena emang apa yang kamu ucapkan itu adalah sesat berdasarkan Kristen. Paham? Begini aja, saya rasa kamu sesat apanya? Kami itu pintar. Sekarang saya tanya samamu, hei, Yesus datang ini oleh Tuhan ingin supaya dipercayai sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Bentar, saya ngomong. Ini ya, saya rasa kami itu sudah paham sekali isi Alkitab. Jangan curhat.
Ini saya tantang kamu. La haula wala quwata illa billah. Ini saya tantang Jangan kamu. curhat, jangan jualan sayur bayam. Kacang panjang dipotong-potong tetap aja namanya kacang panjang. Saya tanya kepada saudara, Yesus ini menurut Tuhan harus dipercayai sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Tantang kamu. Cuma saya tantang kamu. Tantang lagi. Oh, Malik, ngapa nato garing? Kenapa kamu nantang saya? Saya tidak nantang kamu. Saya cuma bertanya. Yesus diutus agar kita percaya Yesus itu utusan Tuhan atau Yesus itu pengutus? La haula wala quwata illa billah. Kenapa nantang saya? Dengar dulu. Hah? Dengar Kenapa dulu. nantang saya? Kau lawan Bibelmu itu, jangan lawan saya. Saya ini hanya memberi peringatan. Saya hanya memberi peringatan kepada saudara. Karena Jumat. Innama tunziru man ittama'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Saya hanya sebagai pemberi peringatan. Saya tanya, Anda kan membawa narasi Yohanes 3. Saya tanya, Tuhan mau kita percaya kepada Yesus sebagai utusannya atau sebagai pengutus supaya kita peroleh hidup yang kekal? Yesus ini kita percaya sebagai utusan atau kita percaya sebagai pengutus? Jawab. Ngomong mulu. Kamu itu sudah fatal sekali, Juma. Yohanes 3 ayat 16 itu anaknya yang tunggal, bukan hambanya yang suci. Berbeda. Anak di sini hamba Tuhan atau Tuhan? Anak di sini hamba Tuhan atau Tuhan? Makanya oleh sebab itu, Juma, kamu itu harus menjelaskan ketika Yesus sebagai manusia atau ketika Yesus ketika dinubuatkan atau ketika Yesus sebagai Tuhan. Itu kamu semua, itu kamu comot-comot semua. Sekarang pertanyaan saya apa? Yesus diutus sebagai manusia hamba. Pokoknya begini, Juma. Pokoknya. Terus ya sudah ya. Pokoknya itu bawa aja ke gereja. Di sini tak ada pokoknya. Kalau di sini itu namanya diskusi, bukan curhat sambil cari kutu. Di sini tempat diskusi, bukan tempat nantang-nantangan. Di sini diskusi, Anda membawa narasi. Dikatakan bahwasanya Zuma salah dengan mengatakan Yesus itu begini-begini. Anda membawa narasi Yohanes 3 nomor 16. Bagus itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan mengutus Yesus agar kita percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan atau Yesus itu Tuhan. Kan itu. Anda jawab apa? Gak ada. Anda cuma curhat. Anda jadi bulan-bulanan. Gitu. Halo, diskusi lah yang sudah. baik. Halo, Ya, udah bagus, Bang. Udah bagus. Selamat malam. Sudah? Ya, udah bagus. Malam. Malam semua ya, Yani host dan Tengik. Bang Juma ya. Yani, Iya, malam. Yani Tengik. Iya, Diam dulu, Bang. Yani Tengik. Yesus dulu, Yesus. Silakan Yesus. Gimana Oke, ini? siap host ya. Terima kasih. Oke, Bang, sebelum saya mulai ya, sepertinya saya sudah paham strategi-strategi sebelum lanjut ya. Ini saya lontarkan ini dulu, pertanyaan dulu, karena nanti Silakan. pertanyaan ini tergantung dari teman-teman Muslim. Kalau pertama, Silakan, langsung saja ya. Abang, Ya. Juma dan teman-teman di sini, Ya. Yesus sama Isa Al-Masih sama atau tidak? Beda. Isa Al-Masih adalah Nabi Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Yesus adalah Tuhan yang dijual Paulus kepada Romawi dan Yunani. Beda. Oke, siap. Terima kasih. Itu jawabannya ya. Iya. Ini Siap. lanjut lagi karena Abang
karena abang Siap. jawabannya beda, saya mau tanya ke abang. Ini kan Ya. kitab suci abang ini adalah kitab suci Siap. yang disempurnakan, ya. Apakah kalau kitab suci yang disempurnakan itu artinya Siap. mengikuti agama-agama Abrahamik ya? Nah, itu kitab-kitab Abrahamik itu Iya, menceritakan itu tentang sampai- agama, betul. Oke, siap. Sampai ke Isa. Iya. Kalau di itu. Betul. Tapi karena tidak sama saya sebut Yesus. Al-Quran. Nah, ini karena tidak sama, Iya. dari mana Abang berargumen kalau kitab yang Abang percayai itu disempurnakan, sementara di zaman Perjanjian Lama di Kristen itu Yesus ada, sementara ini katanya mau disempurnakan. Yang mananya? Sementara kan di sini tidak diakui kesamaannya. Seperti itu. Coba dijelasin, Bang. Oke, baik. Jadi di Al-Quran itu mengatakan begini. Orang-orang terdahulu mengatakan bahwa kami telah membunuh Nabi yang datang kepada Bani Israel. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'at zan wa ma qataluhu yaqinan. Jadi ada penangkapan, ada penyaliban, ada pembunuhan terjadi pada masa itu. Oke, ya. Tapi yang dibunuh Oke. adalah oknum yang menjadi pengganti dari Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel. Jadi Oke, ada ya, kaitan cerita, ada kaitan cerita. Ada penyaliban, ada pembunuhan. Di Kristen ada penyaliban, ada pembunuhan. Silakan. Oke, nah itu penjelasan Bang Juma. Sekarang saya mau tanya, apakah ada bukti untuk hal itu? Penyaliban terjadi kan? Iya, betul. Terjadi nggak? Maksud Nah, betul. Udah itu betul, buktinya. terjadi. Nah, itu maksud buktinya. saya Ada yang- perselisihan tidak? Ada perselisihan tidak terhadap yang dibunuh di internal Jadi Anda? apa korelasinya dengan tadi yang saya tanyakan, kalau penyempurnaan sementara Yesus tidak ada sementara kan sudah dibedakan ini antara Isa dan Yesus, tidak disamakan lagi. Ada penyaliban kan? Nah, oke, penyaliban itu apa hubungannya dengan korelasinya? Apakah karena Yesus itu dipalsukan atau bagaimana? Yes. Kalau cuman Bukan kalau cuman penyaliban, dipalsukan, tetapi memang terus? ada pengganti Nabi Isa yang mati di Nah. atas tiang salib, kan klop. Oke, yang digantikan Nabi Isa itu yang diangkat. saya tanyakan. Nah, berarti Oke. ada yang disalib. Kristen mengatakan ada penyaliban, yang disalib itu namanya Yesus. Ingat, Bung, Nah, yang melebeli Yesus dengan kata Kristus itu adalah Paulus. Oke? Oke, saya nggak mau. Paham Oke, ya? saya nggak mau ke sana dulu. Yang melebeli Sekarang- Yesus dengan ucapan Kristus itu adalah Paulus. Sebelumnya namanya hanya Yesus, tidak pernah disebut Kristus. Pauluslah Oke, yang iya. menyebut Yesus itu sebagai Kristus. Camkan itu baik-baik. Itu Oke, ilmu, siap, catat dan camkan. Oke, Silakan. ya saya terima. Oke, nah maksud saya adalah itu kan penyalipan. Nah, kan apakah Yes. penyalipan itu menjadi standar bahwa kitab suci Abang menjadi menyempurnakan firman-firman sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya? Apa cuman karena ada penyalipan langsung Al-Quran, saya sebut lah ya, Al-Quran itu disebut kayak kitab-kitab penyempurnakan seperti itu? Cuman karena Jadi gini, patokannya penyalipan. saudaraku, bukan terkait dengan kisah yang diungkap di Al-Quran itu hanya bagian kecil dari isi Quran. Sebenarnya Al-Quran itu tujuannya apa? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tujuan Al-Quran diwahyukan itu adalah untuk menyempurnakan hukum-hukum di atas muka bumi ini, bukan menyempurnakan ceritanya Yesus, bukan Oke, saya paham, menyempurnakan ceritanya Musa. Al-Quran didatangkan Oke, saya untuk paham. penyempurnaan hukum yang dibutuhkan manusia di atas bumi ini, bukan menyempurnakan kisah-kisah. Bukan. Nah, Al-Quran ini- itu bukan buku biografi, pahami itu. Al-Quran adalah kitab hukum-hukum. Oke? Iya, betul. Oke. Saya percaya itu. Nah, terus. Saya percaya itu. Maksud Terus? saya, ini kan Al-Quran itu kitab penyempurna. Nah, Yes. sementara Yesus tidak dimasukkan ke
Al-Quran ceritanya di mana? Sementara tadi saya sudah tanya ke Bang Juma, kita berbeda, Islam berbeda, Yesus berbeda, seperti itu. Iya, berbeda memang. Di Islam itu sudah cukup bagi Islam ketika dikatakan barrafa'ahullah ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Utusan Allah yang datang kepada Bani Israel, yang meneguhkan Taurat kepada mereka dan hikmat Injil, itu diangkat ke langit oleh Allah. Selesai, tak ada lagi masalah. Yang bikin masalah ini Roma dan Yunani. Oke? Ada nggak Yahudi ribut dengan Islam terkait Nabi Isa? Ada? Nggak ada. Yang ribut ini penumpang gelap, Kristen. Agama yang datang dari Roma dan Yunani ini yang bikin kisru. Yahudi Islam sebagai dua agama bersaudara yang bersumber dari sumber yang satu, tidak pernah ribut tentang sosok Isa alaihissalam. Hanya Kristen penumpang gelap ini yang nebeng-nebeng tenar dengan menggunakan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan, padahal penyaliban itu adalah simbol kesesatan. Pahami itu dulu. Makanya berat berhadapan dengan Bang Suba, itu berat. Berat. Paham Bang. Bang Suba paham tentang Bible. Paham. Penjelasannya Abang, Abang saya mengerti dengan itu. Maksud saya gini, kalau kitab suci Abang menyempurnakan kalimat firman sebelumnya, buku-buku sebelumnya, kenapa cerita tentang Yesus tidak sama dengan Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru? Tadi kata Abang Juma karena ada perjalanan. Nah, iya. Terus disebut ini kitab ada penyempurnaan seperti itu. Saudara, kenapa Al-Quran itu dikatakan penyempurna? Salah satunya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Karena ada sekelompok dari ahli kitab yang tidak mengerti tentang kitab, menuliskan kemudian sebuah buku yang mana isi bukunya itu hanya angan-angan dan duga-menduga. Allah menerangkan dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian dia mengatakan buku yang ditulisnya itu dari Allah, padahal itu hanya isinya angan-angan dan duga-menduga. Itu siapa? Kitab Anda. Makanya Al-Quran datang untuk meluruskan dan memberikan peringatan. Kitab Anda itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Catat itu. Catat itu. Oke Bang, kita jangan ke sana dulu. Tadi ke topik yang kan Anda tanya dulu tentang kesempurnaan. Salah satu kesempurnaan Al-Quran memberitakan informasi bahwa ada buku yang dianggap suci yang bukan firman Tuhan tapi adalah goresan tangan. Karya ilmiah tapi tak ilmiah. Oke, betul. Saya paham dengan itu. Semua teman-teman muslim juga yang saya sudah tanyakan itu sudah saya tahu. Maksud saya ini kan penyempurnaan. Kenapa? Kalau coba kita lihat cerita dari zaman cerita tentang Musa terus ke turun-temurunnya itu beruntun. Nah, maksud saya gini, kenapa ketika adanya Al-Quran, kenapa cerita itu dari dulu penciptaan melalui Musa terus turun-temurun sampai adanya Isa. Sementara di sini kan Yesus tidak diakui di sini. Nah, dari mana cerita ini bisa dibilang buku ini penyempurnaan? Karena kan di sini sudah tidak diakui. Nah, kalau tadi dibilang ini ceritanya sepenggal ini, maksudnya saya nggak paham gitu loh. Cerita ini, maksudnya penyempurnaan ini saya belum ngerti gitu loh. Sampai maksudnya apa? Dalam konsep agama, tatanan agama sebelum Islam datang, Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran Isa, ya Bani inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah. Ini dipenggal kemudian oleh Al-Quranul Karim. Lalu kemudian terkait dengan Nabi Musa alaihissalam, jelas, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sudani. Kenapa engkau selalu menganiaya aku, kata Musa, wahai Bani Israel, sementara engkau tahu aku ini adalah rasul, utusan Tuhanmu kepada kalian. Kenapa kau selalu menyakiti aku? Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
Kata Allah, mereka berpaling dari kebenaran, lalu Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Kaum Yahudi dikatakan dalam Al-Quran kaum yang fasik, meskipun tidak semuanya. Oleh karena itulah kemudian petunjuk Allah berupa Quran jauh nanti setelahnya baru didatangkan. Kenapa? Allah membiarkan mereka terluntang-lantung di dalam kefasikan mereka. Pahami itu. Sementara Kristen tidak ada hubungannya. Kristen itu adalah pecahan daripada Yahudi, di mana mereka murtad kemudian keluar dari sinagoge membentuk ajaran baru bernama Nasrani. Pahami itu. Kristen itu berasal pecahannya dari orang Farisi. Ya. Ya, sekte sesat yang disebut di dalam internal Yahudi. Ya, silakan. Nah, Pak, jelas nah, itu makanya adanya. Nah, sementara tadi di sini kan saya tanyakan Isa sama Yesus itu berbeda. Makanya di sini saya yang buat katanya menyempurnakan. Sementara ada 25 nabi. Nah, cerita di Nabi Isa ini tidak sama kita. Ini kuping saya yang tersumbat atau yang ini, teman-teman? Ini Isa. Oke. Intinya gini, Bang. Coba jelaskan ke aku, Bang, itu tentang kalau itu putus-putus saudaranya, Bang. Suaranya. Kurang bagus jaringannya, Gurunda. Siap. Ya, tolong disimpulkan apa yang Anda ingin pertanyakan. Iya, udah bagus. Nah, udah ya, kedengaran ya? Iya. Nah, maksud saya gini, saya selalu dengar kalau Al-Quran itu adalah kitab-kitab penyempurna, kitab-kitab sebelumnya. Nah, sementara yang saya lihat belum menyempurnakan karena apa? Di sini ada tentang Yesus yang dibicarakan. Kalau sekarang tadi saya bilang beda. Nah, sekarang mau saya tanyakan, di mana kalau ini penyempurna ternyata Isa sama Yesus itu berbeda. Nah, ceritanya nggak komplit loh, Bang, gitu. Nggak komplit ceritanya kalau menyempurnakan gitu. Oke, itu baik. yang saya nggak pahami gitu loh. Oke, baik. Sekarang begini, Bung. Ini data paling rendahnya yang tak kasih kepada saudara. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan menurut Yesus. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tolong tunjukkan setelah Yesus terangkat ke langit ajaran yang belum diajarkan Yesus, dan setelah Yesus terangkat kemudian diajarkan ke ajaran yang mana tuh yang dimaksud kemudian masih ada ajaran yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ajaran mana itu? Saya nggak mau ke sana dulu ya, karena tadi belum kelar. Karena gini, saya mau belajar contohnya saya mau belajar atau teman-teman di bawah itu mau belajar Muslim, tentunya harus paham dulu kan tentang katanya penyempurnakan gitu. Nah, ini penyempurnaan ini yang saya mau tanya dulu. Ini belum saya ketemu. Jangan melebar kemana-mana dulu, Bang, gitu. Saya sudah bertanya kepada saudara, harusnya saudara itu nangkep. Artinya ketika Al-Quran ini datang sebagai pembawa hukum, berarti hukum-hukum terdahulu itu sifatnya masih belum sempurna. Buktinya di dalam kitab saudara, betul, Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti memang akan ada ajaran. Nah, ketika Anda menuntut kesempurnaan, kesempurnaan yang dimaksud Al-Quran ini adalah tentang hukum-hukum, pengajaran tentang Tuhan, pengajaran tentang akhlak, pengajaran tentang ibadah, pengajaran tentang apa yang menjadi hal yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia sejak Islam itu disempurnakan sampai kepada manusia terakhir di akhir zaman.
Nah, Sekarang Bang, mana ini hukum yang cacat di Islam? Coba tunjukkan. Hukum ini yang yang saya cacat tanyakan. di Islam itu yang mana? Coba tunjukkan ke saya. Saya nggak bilang cacat. Gini, tadi kan abang Enggak, mengutip kan lagi. tadi Anda menuntut kesempurnaan. Ketika Islam berbicara mengenai hukum nikah, sempurna. Bang, Ketika Islam Bang, berbicara sebentar mengenai dulu. hukum waris, sempurna. Ini udah melebar kemana-mana. Ketika Ini Islam udah melebar. berbicara mengenai ketatanegaraan, sempurna. Ketika Islam Bukan berbicara itu yang- politik, sempurna. Ketika berbicara mengenai ibadah, sempurna. Lalu apa yang cacat di Islam? Abang tadi mengutip dari Yesus. Nah, sementara abang Yesus dan Isa itu berbeda. Kenapa dibawa-bawa Yesus? Itu Nah, yang mau saya ini. inilah yang saya katakan kepada saudara, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kalau ke tengah-tengah Bani Israel, berarti ada manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Oke? Yang Islam sebutkan namanya dengan Nabi Isa alaihissalam, yang orang Yahudi sebut namanya dengan Yesua, yang orang Kristen sebut dengan nama Yesus. Ketika Anda melontarkan pertanyaan, apakah sama Nabi Isa dengan Yesus? Saya katakan berbeda. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit, sedangkan Yesus adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam yang Anda sembah. Bagaimana dengan Yesus yang saya katakan tadi? Itu adalah nama Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel. Anda juga menyebutnya Yesus. Ingat Bung, ingat. Di dalam Bible ada 2, bahkan 3, bahkan 4 orang yang bernama Yesus. Oke? Yesus anak Maria, Yesus Barabas, dan juga Yesus anak pemabok, anak dukun. Itu yang perlu Anda pahami. Nah sekarang ketika Anda mengatakan apakah beda? Beda antara Yesus yang datang ke tengah Bani Israel dan Yesus yang disembah orang Kristen itu berbeda. Yesus anak Maria dan Yesus Kristus itu berbeda. Oke. Oke. Oke, jadi saya paham. Jadi saya paham berarti Iya. ini saya tetap berpaham. Tapi saya bisa terima kalau itu penyempurnaan seperti itu. Saya tahu ya, masuk akal. Tapi Suara terus. Assalamualaikum. Iya, di telinga saya ada kipas angin kayaknya ya. Putus-putus dia. Oh, kirain di kuping saya ada kipas angin. Suaranya putus-putus, Bung. Coba naik dulu ke genteng, naik ke genteng atau ke pohon, cari sinyal dulu bang. Yesus, naik ke genteng Yesus. sudah belum? Oh Yesus, naik ke genteng. Udah mendingan belum. Bang. Oh, silakan. Mendingan. Musim baru di tempat saya lagi hujan pakai ini. Kedengeran? Halo. Jangan-jangan Bagaimana? kamu numpang Iya. wifi tetanggamu ini Yesus. Iya. Udah, kedengeran? Iya. Hilang suaranya. Ya. Cari jaringan yang agak bagus. Naik ke tiang atau tiang apa, tiang salib atau tiang apa gitu. Wifi-nya kurang bagus. Ya udah ganti pemain dulu lah, itu ada Yani tuh. Udah ganti dulu, Bang. Nanti Iya, nanti saya cari naik lagi. ini saudara Yesus, cari tempatnya agak bagus. Materi Anda bagus, saya suka. Nanti habis ini silakan masuk lagi, silakan. Sejak kapan Bang Nyoba bersaudara? Saudara dengan Yesus. Saudaraku Yesus turun dulu. Bang Nyoba bersaudara sama dia. Turun dulu Iya, baru naik saudara, lagi Bang. bang. Masa Semoga bukan? bagus kalau turun baru naik lagi. Jangan turun ini ya. Ya, Silakan Yani, Yani Tengik, Yani apa namanya? Yani Tegel. Tangel. Yani Tegel. Tangel. Silakan. Tangel. Silakan Ya. Yani Tangel. Ya, Yani yang berasal dari Tangelang. Oh, Tangel.
Bang Togel. Assalamualaikum para guruku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku Ketua Apologet Islam Indonesia yang kami junjung tinggi, yang kami hormati dan kami sayangi. Sehat selalu, Masya Allah. Bang Yani. Bang Yani. Silakan. Iya nih Handayani. Piye kabare? Ura! Yani Togel. Togel. Yani Tang. Tang. Ya Yani silakan. Togel. Buka mic. Buka mic Pak, silakan Pak. Oh, kayaknya nggak ada suaranya dia itu, udah open mic tapi. Oh, dia sudah bicara tapi pakai tangan saja. Ya mana lah kita bisa mengerti, nggak lihat. Buka kamera baru pakai tangan. Baru kita paham maksudnya apa. Kalau pakai tangan baru ndak ada. Ya, misalnya tangan kanan dia menunjuk ke atas, berarti dia mau naik, gitu kan. Tangan kiri dia menunjuk ke samping, berarti mau masuk toilet, kan gitu. Bisa kita artikan. Kalau kiri kanan? Kiri kanan ya putar. Bang Yani. Kalau ini saudara kita ada yang baru masuk. Oliver, selamat malam Oliver. Oliver Buas, Bias. Buas. Oliver, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim Kristen. Oh ya, besok saya diskusi dengan ini ya, dengan Pendeta Budi Azali ya. Temanya apa? Temanya kemarin itu dibilang. Temanya tentang apa ya? Besok ya teman-teman pukul 19.30 ya, 18.30 ya. 18.30 atau 19.30 lupa. Besok temanya tentang ini. Ya betul, keselamatan menurut Islam dan Kristen. Ini bagus ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan pendeta Munir Rusuli siap mental ya. Karena kita akan minta data akurat keselamatan menurut Kristen, bukan dari mimbar gereja tapi dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Risuli apa Buas? Buas, Pendeta Budi Azali. Oh iya. Kemarin saya putar-puterin itu, dia naik loh. Ketemu saya, aku putar-puterin. Ini kan pertanyaan anak kecil, ya anggap aja ponakannya pendeta, saya wakili anak sekolah minggu. Gimana sih Pak Pendeta? Iya. Ya, saya tanya, apakah anak kecil di Kristen itu udah bisa diajarkan konsep Trinitas? Kata dia belum bisa, nggak bisa dia itu anak kecil. Kalau orang dewasa bisa. Kalau orang dewasa udah bisa. Coba jelasin Pak Pendeta. Pak Pendeta juga bingung itu gimana ini. Jadi menurut Pendeta pusing. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Ya itulah, semakin lama semakin begini terlalu. Coba Bang Andi, Pak Yaninya turun dulu kali, nggak ada suara, ganti yang tadi diterusin. Bener aman nggak kasih moderator, dia sendiri jadi. Oliver monitor. Oliver, mana secaranya kasih moderatornya? Gaptek. Bentar Bang. Yani, kamu kenapa Yani? Oh iya Yani. Oliver, kenapa nih oten-oten pada membisu ya? Belum ngomong sudah ketakutan. Oliver, Bang Oliver. Aduh. Ini ada informasi ini bener apa enggak nih? Tapi menurut informan si Kianu apa Kiamat sih namanya? Si Victory Kiancur itu rencana mau mengikuti jejaknya si Paujang. Gitu.
Rencana begitu. Mau melarikan diri dia. Katanya mau berdiskusi. Sudah didatangi rumahnya kok malah kabur. Ya itu dia. Kan pas tim datang ke rumahnya tuh kan, mamanya nelpon, nggak diangkat sama dia. Emaknya jadi cuekin. Kita sapa dulu, izin dulu. Well Sapur, selamat malam. Selamat malam. Di Kristen Muslim bang? Aku nggak tahu, aku agama apa. Buset dah. Tahu malas. Ateis atau apa? KTP mu apa bang? Aku nggak ada KTP. Berarti kau tersesat? Ya karena kayaknya aku tersesat di rumah ini. Atau kau lagi mabuk ini sepertinya? Lagi mabuk kah? Mabuk cap tikus kah? Yang pasti-pasti aja bun. Gitu. Malu, akui agamanya malu. Ini Bang Zuma dengan kawan-kawannya. Mama. Lupa saya bang. Oh lupa. Oke lah, mungkin Bang Zuma malu untuk mengatakan identitasnya. Iya, mungkin. Oke lah. Silakan, mau apa? Mau bertanya, mau diskusi atau mau ngapain? Minta permintaan naik. Mau apa? Bang. Oh, sini saya mau tanya, yang kita bahas ini keyakinan apa nih? Betulin dulu dirimu, identitasmu, agama apa? Iya. Saya tanya dulu, yang kita bahas ini keyakinan apa? Ngomong apa sih lo? Yang kita bahas ini religi siapa? Ya kau dulu identitasmu apa? Ada orang tidur aja, ini orang malu agamanya ini diturunin aja. Turunin bawa aja. identitasnya kemana ya? Aku nggak malu. Aku Itu tanya dulu, orang kita kalau bahas. sudah tidak bawa identitas agama itu artinya siap-siap menghujat itu, persiapkan diri untuk menghujat. Kalau orang malu identitas, menyatakan dirinya Kristen, malu. Masa sudah segede kelinci belum punya KTP? Itu dia makanya. Oh ini lagi dinaikkan penghujat ini. Turuninlah. Mestinya fotonya Tuhannya aja dipasang. Apa ya Kristen suka pakai foto-foto orang ya? Justru banyak fotonya Tuhannya bertebaran nggak kepake apa gimana? Apa kalau pakai fotonya Yesus nggak laku kali ya? Iya orang malu dia. Malu dia Bang Andi. Ya kan Masih iri kesini. Ada yang ganteng itu wajah bule itu loh, kenapa nggak pakai itu ya? Gua noise lagi ya. Aduh, kok bisa begini sih? Masih iri. Malu, aku malu. Pada anak kecil yang menunjuk ke dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa naik di komalnya Bang Zuma, idola gua. Gimana kabar Bang Zuma? Baik Abang. Masya Allah. Doa saya untuk apologet muslim terutama Bang Zuma, semoga Allah merahmati kalian dan memberikan selalu pertolongan pada kalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abang. Iya. Baik. Doa yang sama dari kami buat Abang dan keluarga.
Ya teruslah berjuang memberitakan, mengabarkan sebuah kebenaran. Pasti Allah yang akan membalas orang-orang yang menolong agama Allah. Allah yang akan membalas. Amin. Begitu aja Bang Juma, saya dan teman-teman semua, Bang Hendy, Bu Rahman, saya cuma ingin mendoakan karena adanya kalian ini bukan hanya menyadarkan seseorang untuk menjadi mualaf, bahkan yang Islam sendiri pun akhirnya tersadar betapa pentingnya agama itu bagi mereka gitu. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih, selama ini saya mengikuti dan menambah wawasan saya untuk mengerti sesungguhnya agama saya itu seperti apa dan apa yang harus saya bantah di luar sana ketika ada orang-orang yang hendak merendahkan agama saya. Oke, Bang Zuma, saya turun. Saya hanya ingin mengatakan itu dan mendoakan untuk kalian semua. Terima kasih Bang. Masya Ya, Allah. biarkan ruang untuk audiens saya menyimak di bawah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarro, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Jarro. Ah, kenapa dia ketawa? Ketawa apa Pak nangis? Jarro menangis. Enggak. Menangis. Siapa yang Ketawa. menangis, Kak? Enggak ada yang menangis Ya, kamu. kau Muslim apa Kristen? Kau Kristen kah? Saya Islam. Oh, silakan apa yang disampaikan. Nah, enggak. Saya cuma fansnya Bang Zuma aja sih. Oke, baik. Kenapa? Aku yang mundur. Kita sedang berlanjut. Jadi mohon dimaklumi ya, biar diskusi tetap berjalan. Ditahan dulu, mungkin nanti kalau mau bertegur sapa setelah diskusi gitu. Jadi kita sediakan kursi buat kawan-kawan Kristen agar diskusinya tetap berjalan. Yang naik Kristen aja, saudara. Soalnya malah ketawa-ketawa jadi enggak. Sekarang mereka saudara-saudara tuh pakai nama-nama aneh jadi dikira Kristen. Bury you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ada Bang Zuma di sini, saya boleh bertanya enggak? Mengenai apa nih Bang? Mengenai masalah agama juga, saya Muslim. Ini bukan komal ini Bang, mohon maaf ini bukan komal kita kajian, ini diskusi lintas agama. Jadi dikhususkan dulu untuk saudara-saudara Kristen kita untuk diskusi ya. Mohon maaf ya Bang ya. Oke, siap. Ya. Nanti kalau ada Ustadz Wapi, Ustadz Tata boleh bertanya. Jargonnya Ustadz Tata itu bertanyalah seumur hidup. Mana Kristen ini? Ini rata-rata penghujat sih. Ini esonsip. Siapa tahu dia Islam, esonsip minta naik. Esonsip Kristen Muslim. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam hormat buat Bang Zuma, salam takzim semuanya di Komal ini. Mudah-mudahan jaya selalu dan mudah-mudahan selamat dan jaya. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah.
Makasih Bang. Saya termasuk pengagum Bang Zuma, selalu aktif setiap malam mengikuti apa pencerahan Bang Zuma. Mudah-mudahan Bang Zuma diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga teman-teman yang ada di Komal ini. Dan salam takzim semuanya, walaupun tak tersebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada teman-teman ustadz-ustadz yang ada di Komal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning kelak tempo na epang Dengan tidak mengurangi harga tomat. Kita baca penyair jingga. Selamat malam. Assalamualaikum penyair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Islam ya. Silakan Bang, sampaikan sepatah dua kata. Oh iya. Silakan. Oh iya, saya mualaf juga. Saya mualaf. Alhamdulillah. Senang dengar-dengar aja ini. Allah. Dengar di komal-komalnya ini. Yang Muslim. Ya Bang. Saya kan nggak tahu apa-apa Bang masalah Islam. Saya tolak ukur saya jadi mualaf ya dari Alkitab. Pernah dapat hidayah pakai akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Apa itu? Itu. Ini Bukan. Dia pakai nama ini, aduh. Penghujat. Aku pikir Bang itu penghujat dia. Itulah dia pakai akun ini. Itulah orang mereka yang nggak mau pakai foto Tuhannya ya. Karena ada foto Tuhanmu, gitu loh. Pakailah sekali-kali foto Tuhanmu menghujat. Ada aja lu pada. Iya, bayangkan ya, di suasana tertib begini pun dia berusaha untuk menghujat, coba. Wa ikhwanuhum yamuddunahum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi dimaklumi aja kalau mereka seperti itu. Dudukkan mereka pada perkara musuh. Inna syaitan adu fattakhidu aduwah. Maka perlakukanlah mereka sebagai musuh karena mereka adalah syaitan dalam wujud manusia. Silakan Bang itu. Penyair jingga silakan, apa yang disampaikan? Oh iya, hanya mau nanya dikit ini sama Bang Suma, soalnya saya kan nggak ngerti Islam ini. Saya mualaf, tapi saya awam di Islam. Mau nanya aja sama Bang Suma ini, ajaran Isa dengan Muhammad itu sebenarnya hakikatnya yang sama yang mana itu Bang? Itu aja Bang. Setelah itu saya turun aja. Karena kesempatan yang Kristen. Nabi Isa baik melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian umat Islam memahami bahwa Nabi Isa itu diutus hanya kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Jadi jelas di sana diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengaku diutus hanya kepada Bani Israel saja. Begitu juga ternyata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ajarannya menyembah kepada satu Tuhan, tauhid, ya, monoteisme, menyembah kepada satu Tuhan, dan mengajarkan kaidah-kaidah ibadah atau syariat. Jadi Nabi Isa memberitakan kemudian datangnya sosok Nabi setelahnya bernama Nabi Muhammad,
Dan juga di dalam kitabnya orang Kristen Yohanes 16 13 sampai nomor 15 akan datang nabi kebenaran yang mengajarkan segala aspek kebenaran kepada seluruh umat manusia. Jadi kesamaannya adalah sama-sama nabi. Al-Quran, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan diutus kepada Bani Israel, dan pengakuan juga ada dalam Bible diutusnya untuk Bani Israel, mengajarkan menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang bertahta di langit, seperti juga ada di dalam kitabnya teman Kristen bahwa pencipta langit dan bumi itu bertahta di atas langit. Itu Bang. Oh iya Bang. Nah, kan begini Bang, saya ini kan mualaf dapat hidayah Bang. Dapat hidayah tentang rahasia Alkitab, rahasia tubuh manusia dengan lambang 66. Kenapa saya masuk Islam? Karena ada beberapa alasan. Salah satunya tentang cerita tentang Dajjal itu. Dajjal itu kan kalau di Alkitab kan ada di Wahyu 13 ayat 18 Bang. Nah itu saya tertarik sekali. Ternyata memang Islam itu agama yang menyempurnakan, meluruskan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang saya tanyakan Bang itu Wahyu 13 ayat 18 itu memang hubungannya dengan Dajjal, tapi maksud saya yang saya mau tanyakan sama Bang Suma itu pandangan Bang Suma tentang hubungan Dajjal dengan bilangan 66 itu yang di Wahyu 13:18 itu apa? Apa Bang Suma mengerti atau sudah pernah dipelajari? Bang, itu aja Bang. Dengar aja suara saya Bang. Gurunda? Gimana Gurunda, mau dijawab atau monolog? Kalau dijawab nggak apa-apa. Ish, Gurunda kepental. Kepental Gurunda. Iya. Tapi udah berapa tahun mualaf Bang? Udah berapa bulan, berapa tahun mualaf? Saya dari 2019 Bunda. Saya dapat hidayah dapat hidayah. Tapi saya dapat hidayah itu dari tahun 2013. Saya ngujinya hidayah itu 6 tahun. Baru saya pindah resmi langsung rubah KTP, syahadat langsung 2019. Jadi saya begitu dapat hidayah, saya tidak langsung percaya. Karena waktu saya Kristen dulu, saya diuji untuk saya diajar untuk menguji setiap roh yang datang kepada saya. Dan saya ngujinya 6 tahun. Nah, setelah 6 tahun saya uji, ternyata hidayah yang diberikan kepada saya ini benar. Bisa dibuktikan dengan sains, bisa dibuktikan dengan teknologi gitu Bang. Gitu loh Bunda. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa Al-Quran memang betul-betul kitab yang turun untuk menyempurnakan, meluruskan dan membenarkan sebenarnya kitab-kitab sebelumnya, mulai dari Taurat, Sabur dan Injil. Jadi saya diberi hidayah tentang rahasia Alkitab, lambang 6666 dan rahasia tubuh manusia. Tapi saya masih privasi dulu, soalnya kalau viral atau gimana nanti saya dianggap penista agama, kira-kira begitu Bunda. Jadi tadi saya tanyakan tadi salah satu petunjuk yang diberikan kepada saya, yang kalau di Al-Quran itu kan bercerita tentang Dajjal. Nah, sementara itu kalau di Alkitab itu bercerita tentang lambang 666 tersebut atau antikristus. Nah, ini kan sudah dibongkarkan rahasianya ke saya. Tadi saya tanya sama Gurunda, kalau mengerti kira-kira. Gini Bang, tapi gini Bang, mohon maaf ini bukan kita mengkaji itu ya. Ini dialog lintas iman. Ya, cocok dialog nih. lintas agama. Nanti mungkin lain kali ya, misalnya ada Ustadz Wapi, Ustadz Naja atau Ustadz Tahta. Itu tempatnya Bang ya, mohon maaf ya. Oh Lain iya, kali betul, Bang betul. naik mengkaji. Mohon Oh iya, maaf. betul. Saya Oke, kan Bang. apa istilahnya pandangannya Islam gitu loh. Saya mau nanya tentang Dajjal dan hubungannya dengan 6666 itu. Ya, iya, itu Ya, betul, Ustadz betul. nanti yang ini Bang, itu Ustadz nanti yang ini. Oh, Oke, iya, nanti kita ganti dulu Bang ya. Ya, silakan. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti Bang ya, kalau ada Iya. Ustadz, silakan naik. Ustadz Wapi itu sering live loh. Ustadz Tata itu tiap hari live. Oh iya, Oke iya. Bang, terima kasih banyak ya. Oke, Bang. kalau gitu saya turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke. Siapa nih? Suneo. Kok Suneo? Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Kristen Muslim Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oh Islam. Muslim. Saya sapa aja. Oke. Saya ini salam ke Ustadz Sugi, Bang Andi, Bang Kores, Ustadz Alif, itu aja Bunda Rama. Ya Bang. Assalamualaikum. Oke, itu aja Bang disampaikan. Iya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih banyak ya atas kepeduliannya terhadap para ustadz-ustadz kita. Oh, udah turun. Noah Pasaribu, selamat malam. Halo, selamat pagi. Udah pagi ya? Iya ya, udah jam 12 lewat di tempat gua. Silakan Bang, apa yang ingin didiskusikan? Apa yang ingin silakan. Apa kira-kira ini, Bunda? Ya. Mana nih? Yang udah ada di bawah nih. Diskusi tiap malam kita berdiskusi. Itu loh Bang Noah. Ya Bang. Perbedaan antara pencipta dan yang diciptakan. Oh, itu aja Bang. Itu ada Ustadz Alif. Ustadz, silakan Ustadz. Ya, gimana? Cek monitor perbedaan sang pencipta dengan ciptaan. Saya tidak menanggapi yang tadi ya, 666 karena Ya, bentar doang, noise aja lah semua. aman kok Bang Andi, pas lagi ngomong aja sebenarnya. Ada itu pun keresek ngiringin tapi nggak masalah. Ya gini Bang, dalam diskusi sambil nunggu Bang Zuma kembali juga ya, bahwa perbedaan antara sang pencipta dengan ciptaannya. Di sini merujuk kepada dua, di mana satu adalah sang Holik yang menciptakan langit dan bumi, kedua adalah ciptaan. Dan ciptaan di sini kita lebih terfokus kepada sesosok manusia di mana dia mendapat firman atau wahyu dari Tuhan. Para nabi. Nah, lebih spesifik lagi adalah merujuk kepada satu pribadi yang nama Yesus. Yesus di sini adalah seorang manusia utusan Tuhan dan dia mengabarkan kebenaran firman dari Tuhan. Karena selama diskusi dengan kawan-kawan Kristen, di sini banyak kawan Kristen yang meyakini bahwa seorang manusia utusan Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka disinilah kami buka tema diskusi bagaimana antara sesosok atau seorang manusia utusan Tuhan dan bagaimana Tuhan itu sendiri. Karena ini dua yang berbeda. Sang pencipta bukanlah makhluk. Sang pencipta tidak sama dengan ciptaannya. Berikut juga dijelaskan oleh Yesus itu sendiri. Sang pencipta tidak pernah dilihat oleh manusia. Kan gitu Pak. Nah, saya ingin tahu dulu coraknya dari Pak Noah. Ini Pak Noah ya? Bentar. Iya Pak Noah. Pak Noah ini termasuk yang menuhankan Yesus atau Yesus meyakini sebagai manusia utusan Tuhan? Abang cepat kali lupa sama saya. Oh, ganti profil Bang. Tapi saya ingat namanya kan enggak. Hah? Namanya kan enggak diganti, cuman profilnya aja. Oh iya. Oke. Baik kalau gitu. Selesai sudah. Ciptaan Tuhan tetap ciptaan Tuhan, dia hamba Tuhan. Dan Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Asyhadu. Ya, karena itu udah jelas, Bang. Oh. Ya, gimana? Karena itu kan udah jelas, kita nggak usah pertanyakan lagi masalah ciptaan dengan yang menciptakan, kan gitu. Itu udah beda. Ya, betul. Udah beda, jauh berbeda. Baik, Bang Noah ini kan sudah meyakini sosok manusia ini, Yesus ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang mengajarkan kebenaran kepada kalangan Bani Israel. Kan gitu. Cuman disayangkannya adalah Bang Noah ini masih juga meyakini
kalau Yesus itu mati di kayu salib, menjadi kutuk. Iya, benar, Bang. Nah, disinilah yang disayangkan dari Bang Noah. Karena Yesus, Kenapa, Bang? karena bunyi ayatnya kan tadi juga sempat diangkat di Yohanes 3:16, karena begitu besarnya karunia Tuhan ya akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Kan begitu. Nah, Tuhan itu sangat mengasihi Yesus. Kalau Tuhan sangat mengasihi Yesus, mestinya Yesus tidak mati terkutuk di kayu salib. Kan begitu. Ya, oke, lanjut Bang, lanjut. Saya mendengarkan. Oke, baik. Nah, apalagi Bang Noah ini meyakini yang menjadi yang disalib itu, Yesus yang disalib itu 100% manusia, bukan Tuhan. Nah, yang masih jadi pertanyaan saya kepada Bang Noah, mohon maaf ini yang masih lupa, Anda juga termasuk meyakini bahwa Yesus yang manusia, hamba Tuhan yang saleh, yang menjalankan perintah Tuhan itu, ketika dia mati di kayu salib, juga meyakini sebagai penebusan dosa? Iya, Bang. Oh iya. Nah, di sini juga nih. Bang, di mana ajaran Tuhan? Tuhan mengajarkan bahwa penumbalan manusia yang tidak bersalah, pembunuhan manusia yang tidak bersalah, menjadi penebusan dosa manusia. Tuhan yang benar tidak seperti itu, Bang. Karena tidak ada pengajarannya seperti itu. Tuhan dari kalangan Bani Israel ketika mengajarkan kepada umatnya agar mereka selamat, maka mereka disuruh menjalankan segala perintah Tuhan dan bertobat ketika mereka berdosa. Kan itu yang diajarkan oleh para nabi di kalangan Bani Israel. Bukan mengajarkan membunuh manusia yang tidak bersalah di kayu salib sebagai penebusan dosa manusia. Itu tidak ada, Bang, pengajarannya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam guru semua, bundaku, dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke. Oke, kita sapa dulu sebentar sekali, izin Ustadz. Kasar logik, Kristen Muslim? Muslim. Hah? Muslim. Oh, Muslim. Silakan Ustadz, lanjut dulu dengan Noah. Iya. Kembali ya kepada pengajaran Tuhan, Bang Noah. Kan udah berkali-kali kita bahas bahwa Tuhan itu sangat membenci pengorbanan manusia. Apalagi manusia ini tidak bersalah. Apalagi manusia ini utusan Tuhan. Maka sangat tidak sinkron ketika Anda yakini malah justru manusia yang tidak bersalah ini dikorbankan di kayu salib sebagai penebusan dosa. Ini mohon maaf, doktrin yang perlu kita kikis ini, Bang. Akal sehat pun tidak menerima. Oke, Bang. Bisa saya tanggapi sedikit? Iya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi ketika manusia dilahirkan atau diciptakan ke bumi, yang namanya manusia tidaklah sempurna, dan manusia itu pasti suatu saat kita tidak tahu pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Begitu bukan, Bang? Ya, betul. Oke. Benar, Yesus adalah seorang anak manusia yang dipilih Tuhan. Dalam arti kata lain, Yesus adalah kekasih Tuhan. Orang yang dipercayakan Tuhan untuk mendampingi umat manusia pada zamannya. Jadi, ketika Yesus mati, Yesus tidak menginginkan hal ini terjadi. Dan kita sendiri pun, atau orang-orang lain, yang namanya mau dihukum mati pasti nggak mau. Itu benar, itu pasti, itu naluriah. Tidak ada yang mau mati dihukum. Tetapi ketika Tuhan berkehendak bahwasanya Yesus harus mati di kayu salib, karena apa? Karena pada zaman itu Yesus sudah mengikuti semua perintah-perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada Yesus untuk mengajarkan kebaikan, meluruskan umat-umat Bani Israel pada saat itu yang sudah
berselingkuh, yang sudah banyak melakukan dosa seperti perzinahan, pembunuhan, judi, dan lain semacamnya. Ya, ketika itu jugalah Tuhan murka bahwasanya mereka tidak mempercayai seorang anak manusia yang kukirimkan untuk mereka, untuk menyelamatkan mereka daripada dosa-dosa tersebut. Maka murkalah Tuhan. Berkehendaklah dia bahwasanya Yesus harus mati untuk dibangkitkan kembali agar mereka meyakini bahwasanya Sang Pencipta itu memang benar-benar ada. Bayangkan abang, bisa nggak manusia hidup kembali? Ya bisa lah bang. Bisa. Kembali. Oke, saya izin kembali kepada pengajaran Yesus ya. Kita berusaha bagaimana menarasikan, menyampaikan itu sesuai dengan apa yang difirmankan atau yang diajarkan oleh Yesus. Baik, begini. Ketika Yesus menyampaikan di Matius 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, menariknya di sini adalah, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini Yesus mengajarkan bahwa Bapa yang di surga akan memberikan yang baik kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan dia mengumpamakan seorang bapak yang jahat pun tidak akan memberikan keburukan kepada anaknya. Nah, sekarang mari kita kembali kepada pengajaran Yesus berdasarkan dari Tuhan. Juga kitab-kitab sebelumnya, di mana di situ adalah dijelaskan bahwa Tuhan sangat membenci, Tuhan tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Ketika Yesus ketakutan meminta kepada Tuhannya agar diselamatkan dari pembunuhan, fitnah yang dilakukan oleh orang-orang, agar dia itu mati disalib, masa Bapa memberikan yang buruk kepada Yesus? Sementara penyaliban itu adalah tindakan terkutuk. Penyaliban itu adalah hukum bagi manusia. Tindakan yang dimana kitab Anda sendiri terkutuk yang tergantung pada kayu salib. Tidak mungkinlah sang Bapa memberikan keburukan kepada anaknya. Padahal Yesus sendiri mengatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Artinya apa? Ajaran Yesus, jikalau engkau percaya Tuhan yang benar, Yesus itu dikasihi, bukan dibunuh. Maka pembunuhan terhadap Yesus yang Anda yakini sebagai manusia, itu bukan kehendak Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan ular jika seorang anak meminta ikan. Itu kata Yesus ngasih perumpamaan. Mintalah kepada Bapa, maka Bapa akan memberi. Tidak mungkin Bapa memberikan kejahatan ketika seorang anak minta kebaikan. Makanya pembunuhan Yesus ini perlu Anda koreksi lagi, Bang. Apa tujuannya penyaliban Yesus? Ketika orang-orang Kristen yang lain meyakini bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah yang diyakini sebagai Tuhan untuk penebusan dosa, lalu Anda yang meyakini sebagai manusia, Yesus 100% manusia, namun Anda yakini juga sebagai penebusan dosa, ini tidak nyambung, Bang. Karena Tuhannya Yesus tidak mengaruniakan pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, tidak suatu kebencian bagi Tuhannya Yesus. Bukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhannya Yesus. Gitu, Bang. Oke, kita tanggapi sedikit ya, Bang ya. Memang benar, yang Abang katakan seperti itu benar. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Bang ya. Tetapi, ketika Tuhan merasa murka karena mereka tidak mempercayai pada zaman itu kan, Bang. Bangsa Bani Israel ini itu sangat tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah utusan. Mereka selalu mengolok-olok Yesus, bahwasanya dia adalah seorang penyihir, bukan utusan. Yang mereka yakini utusan itu adalah Nabi Musa. Begitu. Jadi, saya sudah katakan, Yesus sendiri tidak menginginkan kematian itu. Bahkan dia sampai menunjukkan mujizat-mujizatnya, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh,
Tetapi tetap manusia pada zaman itu tidak percaya akan mujizat yang dilakukan Yesus itu datang dari Sang Maha Pencipta. Nah, pada saat itu yang dipimpin kerajaan pada saat itu kalau nggak salah Pontius Pilatus ya. Pada ahli-ahli kitab Taurat itu semuanya berdiskusi, Bang. Gimana ini? Mereka merasa terganggu dengan iman yang mereka anut pada saat itu. Mereka merasa kami sudah dibohongi. Begitu. Makanya terjadi penyaliban. Begitu, Bang. Terus apa sih yang nggak mungkin kalau Tuhan berkehendak, Bang? Bayangkan Abang aja ya. Ada nggak pernah Abang dengar orang yang zaman sekarang apa ya? Nggak usah zaman Nabi. Zaman sekarang orang yang udah hidup, udah mati gitu. Sampai beberapa jam hidup kembali. Ada nggak? Bang, jelas memang. Saya tanya aja dulu. Abang jawab ada atau enggak gitu. Ngantuk aku. Apa yang mati hidup kembali banyak? Kenapa? Itu siapa yang berkehendak, Bang? Tuhan. Ya itu. Terus? Yang berkehendak kan Tuhan. Lah Tuhan sekarang itu saya tidak- tanya. Oke, baik. Sekarang kembali kepada Yesus. Tadi Anda katakan Yesus sendiri tidak menghendaki kalau dirinya dibunuh. Kan gitu. Nah, saya ingin tahu Bang Noah, menurut Anda dengan pembunuhan Yesus di kayu salib itu untuk Kristen Anda yang meyakini Yesus sebagai manusia apa tujuannya? Sebagai pengampunan dosa, penebusan dosa manusia? Saya jawab, Bang Pasaribu, izinkan saya jawab. Tapi saya tanya dulu, Anda Muslim, Anda Kristen? Yes, saya bukan Kristen, saya pengikut Kristus. Anda pentuhan Yesus atau pengikut ajaran Yesus? Saya pengikut Kristus sekaligus saya mempercayai Yesus adalah Tuhan saya. Dan saya Berarti akan menjawab pentuhan Yesus pertanyaan dong. Anda. Yes. Santai kau, bro. Karena agama tidak menyelamatkan bagi saya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan kamu. Apalagi menuhankan Yesus. Ya, Kristen itu bukan pada zaman dulu. Kristen itu ada penghujatan atau noda atau hujatan bagi sumpahan bagi umat yang mengikuti Kristus. Jadi Kristen itu hanya simbolis sebagai tanda pengenal sebagai orang pengikut Kristus. Jadi bagi saya Kristen itu tidak hanya dengan agama Kristen tidak bisa menyelamatkan. Tapi bagaimana orang yang mengikuti Kristus itu bukan hanya beragama Kristen tapi dia mempercayai Yesus Kristus sebagai Allah, anak Bapa, anak dan Roh Kudus yang bisa menyelamatkan. Iya, Jadi santai dulu Bang. Saya santai dulu. Kawan Bapak, Anda. Ya, Bapak kan Pak Ustadz kan. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang dilontarkan kepada Abang Pasaribu. Iya, oke. Apa yang mau Anda jawab? Anda coba ulang Anda pertanyaan seperti apa? Apakah tujuan Yesus mati untuk apa? Coba Anda ulang pertanyaan. Apa tujuannya Yesus yang sebagai manusia mati di kayu salib yang dibunuh oleh tentara Romawi? Apa tujuannya? Tujuannya adalah sebagai korban penebusan umat manusia dari dosa. Nah itu, siapa yang mengajarkan demikian? Yang mengajarkan demikian bukan ajaran, tapi itu sudah dinubuatkan. Dan harus seperti itu. Karena pada perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, Yesus mengajarkan atau tidak? Dulu Bang, saya akan menjelaskan. Anda tidak boleh masuk ke situ. Saya akan menjelaskan sesuai dengan sistematisnya. Anda tidak boleh melangkah-melangkah. Oh ya udah, sistematisnya apa? Coba. Saya menjelaskan dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai Maleakhi, manusia telah dari Kejadian kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia telah jatuh dalam dosa dan manusia berusaha untuk menyucikan dosanya dan untuk kembali lagi terhubung dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kebaikan mereka, dengan amal mereka, dengan segala cara yang menurut mereka baik. Tapi itu tidak meyakinkan Tuhan dan tidak bisa untuk menghubungkan hubungan semula yang dimana hubungan itu pernah dijalani oleh Nabi Adam dan Hawa. Oleh karena itu, pada perjanjian lama, bangsa Israel ketika mau menebus dosa harus melalui para imam. Para imamlah yang bisa membawa persembahan penebusan dosa itu sebagai penebusan bakaran di
bait Allah. Dan karena semua itu terjadi, maka disitulah ada nubuatan bahwa di suatu saat ada seorang penebus yang menebus umatnya dari dosa, yaitu siapa? Yesus sendiri. Nah, Anda berkata bahwa kenapa Yesus mati? Nah, itu sudah dinubuatkan. Baik. Biar nggak kepanjangan begini, Dan Bang. Kita pakai ayat aja begini. Enggak. Dengerin dulu. Dan itu digenapi di Perjanjian Baru. Lah iya, dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Kalian menyerang Halo, hey. Injil Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes. Dengerin dulu. Saya ingin tanya begini. Dengerin. Begini. Di dalam kitab Yesaya 18 dikatakan begini ya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Kira-kira orang yang menjalankan perintah Tuhan seperti ini mengajarkan tentang pertobatan, orang itu selamat atau tidak? Gimana Bang? Aku kurang ngerti dah. Penjelasan Abang, pertanyaan Abang terlalu panjang. Coba disingkatkan aja. Mana penjelasan saya panjang? Orang saya baca ayatnya justru katanya kalau satu ayat nanti dibilang menggal-menggal. Lah, saya tidak menjelaskan, saya bertanya, dengerin. Di dalam kitab Yesaya 18 dijelaskan ketika orang-orang berdosa lalu dia bertobat, maka Tuhan mengampuni dosanya, dia selamat, dia masuk surga. Yes. Ya, artinya konsep keselamatan di Perjanjian Lama tanpa penumbalan manusia di kayu salib, Tuhan sudah bisa menyelamatkan manusia agar masuk surga. Bener nggak? Oh, tidak bisa dong. Loh, kenapa Anda menolak? Ya, saya menolak karena itu. Lah, di situ disebutnya begitu. Tidak terkutuk. Loh, makanya dengerin, baca firman Tuhanmu yang tertulis Bani Israel ya. Tuhannya Bani Israel yang ada di kitabmu. Anda baca di Yesaya 18 dari 20 sampai 22, di situ dikatakan begini bunyinya. Nih, saya bacakan sekali lagi, dengerin. Tetapi jikalau orang fasik bentar bang. Sorry bang. Saya ambil kitab dulu ya. Ya udah, Anda ambil Bible-nya, Anda baca sendiri ya. Anda baca Yesaya 18 dari 20 sampai 22. Bentar bang. Bentar nggak? Ya saya ngerti lah, masa pada diam gimana sih? Ibu dulu aja, Anda cuma panjang. Loh. Anda ngarang tadi bahwa Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maliaki. Padahal di sana dijelaskan tentang masalah Tuhan sudah menyelesaikan perkara dosa manusia. Dalam Perjanjian Lama pun sudah menyelesaikan masalah. Di Perjanjian Lama, Tuhan bisa mengampuni dosa manusia tanpa harus menumbalkan manusia. Wow, dahsyat bang. Abang udah pintar Alkitab dong. Cepat ya, bang. baca. Yesaya berapa tadi bang? Yesaya 18, silakan baca dari 20 sampai 22. Kecuali isi kitab ini Anda tolak, Anda tidak terima, yaitu lain cerita. Iya, saya tidak tolak bang. Aduh. Ya kalau tidak tolak, bagaimana Anda mau percaya? Baca pun tidak pernah. Yang Anda yakini Yesus mati di kayu salib penebus dosa, kalian sudah ditanggung dosanya semua, itu aja. Anda tadi menarasikan dari Perjanjian Lama. Itu tidak narasi bang, itu yang saya pelajari bang, itu yang saya imani bang. Oke, silakan baca. Jangan narasi bang, itu bukan narasi, bukan fiktif, dan itu bukan opini. Ya udah, silakan dibaca. Saya akan membacanya Yesaya 18. Ini saya akan membaca perikopnya ya. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Oke? Iya. Manusia di sini LAI menyatakan bahwa manusia di perikop sini dalam kitab Yesaya Perjanjian Lama pasal 18 di perikopnya setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Abang kan tadi bilang saya baca dari ayat 20 kan? Ya, cepetan bang, jangan ngisi waktu lah. Ya, saya tidak bisa membaca ayat 20 bang, saya harus membaca dari ayat pertama bang, harus sesuai dengan satu pasal bang. Bagaimana? Tadi abang setuju? 3 ayat aja kau bilang kepanjangan, sekarang kau baca dari ayat 1, apa maksudnya?
Ya, ini saya baca lagi ya. Saya baca berikutnya dulu ya. Abang mengerti setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Oke, saya langsung ke langsung ayat 20 ya. Ya. Saya baca buat abang nih, abang pintar. Dengarlah. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosanya yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan tidak akan mati. Izinkan saya baca sampai habis, Bang. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Ini pertanyaan, Bang. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, tidak bisa, Bang. Ini harus selesai, Bang. Dan disinilah abang akan menemukan inti dari apalagi yang mau kau ya jelaskan dulu 3 ayat tadi. Tidak bisa, Bang. Anda mau baca sampai mana? Sampai Wahyu? Ini harus berakhir sampai ayat 33, Bang. 32, Bang. Buset. Ya sudah, silahkanlah. Dengar, Bang. Abang akan menemukan jawabannya. Loh, jawabannya sudah jelas kok. Nggak bisa. Itu menurut abang. Menurut kami tidak. Kalau orang benar kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setiap dan karena dosa dan yang dilakukannya. Tapi udah terlalu panjang itu, Bang. Memakan waktu. Tidak bisa, ini harus silakan, habis. Ustaz. Udah. Ingat, panjang. yang kamu baca sampai ke bawah tidak akan merubah poin dari 20 sampai 22. Ingat itu. Ngapain kau capek-capek? Itu penjelasan lagi ke bawah. Di situ jelas pengajarannya adalah ketika orang fasik bertobat dan dia melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni segala dosanya. Segala dosanya tidak akan diingat-ingat lagi. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di sini Tuhan sudah mengajarkan bagaimana cara manusia menyelesaikan dosa. Dengan cara bertobat. Ketika dia bertobat kepada Tuhan, maka dia sudah selesai perkara dosanya. Dia akan selamat. Itu jelas bunyi ayatnya. Makanya di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan menyelesaikan dosa manusia tanpa harus menumbalkan dosa manusia. Tanpa harus menumbalkan seorang manusia. Tidak ada dosa waris di sana. Seorang ayah tidak akan menanggung dosa anaknya, dan seorang anak tidak akan menanggung dosa ayahnya. Jelas itu. Makanya orang-orang kalangan Bani Israel itu sudah selesai perkaranya itu. Tanpa harus meyakini penumbalan manusia di atas kayu salib, mereka sudah menyelesaikan perkara dosanya dengan cara bertobat. Karena dia sudah memegang kitabnya. Itulah yang diajarkan di dalam kitabnya. Tanpa harus menumbalkan manusia. Bang Handi monitor. Atau Bang Noah mau menanggapi, silakan. Tanpa ada konsep dosa waris. Ya, kita sapa dulu Bunda Rita. Bunda Rita sebentar, Bang Noah. Kita sapa Bunda Rita. Masih monitor? Saya mau rolling kalau tidak monitor lagi. Bunda Rita. Oh, dia enggak ini. Silakan lanjut. Bang Noah ditanggapi atau saya tanggapi sedikit. Jadi saya kurang setuju masalah dosa waris, karena dosa itu bukan ilmu hitam ya. Bisa diwariskan sama anaknya, cucunya, dan keturunan-keturunannya. Jadi kalau dosa itu yang saya tahu, yang saya imani, dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Masa bapak saya bunuh orang, saya ikut nanggung, kan itu nggak mungkin. Jadi yang dimaksud di sini melakukan Yesus mati bagi manusia. Yang dimaksud penebusan dosa itu bukan berarti Yesus mati berarti dosa orang itu
sudah dihapus, sudah diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan begitu maksudnya, Bang. Yesus rela mati. Itu pertama karena kehendak Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan sudah berkehendak, dia mengikuti cara main Tuhan, bahwasanya dia akan dibangkitkan untuk membuktikan kuasa Tuhan agar manusia pada zaman itu sadar, oh benar, ternyata dia memang titipan Tuhan, memang utusan Tuhan. Berarti yang dia ajarkan, yang Yesus ajarkan kepada kami itu hal yang benar. Tapi kenapa kami sanggup membunuh, sanggup mengolok-olok, bahkan menyetujui Yesus disalibkan? Supaya manusia itu sadar, Bang. Itu inti dari semuanya, begitu. Oke, baik. Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa ketika Yesus berdoa, doa Yesus selalu didengar oleh Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Penciptanya, yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Yesus, seorang hamba yang saleh, setiap doanya didengar oleh Tuhan. Nah, itu dulu poinnya. Bahkan di dalam kitab Amsal 15:29 di situ dikatakan bahwa doa orang baik itu didengar Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana pembunuhan terhadap manusia, terutama terhadap Yesus. Apakah Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah? Tidak. Kalau Tuhan tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, maka ketika Yesus berdoa, tentu Yesus diberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana Tuhan tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Jelas, kata Tuhannya Yesus di Amsal 6:17 bahwa penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Kalau itu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, ketika Yesus berdoa dan doanya didengar Tuhan, maka tidak mungkin Yesus dibunuh secara keji. Pasti Tuhan menyelamatkannya, karena Tuhan tidak menghendaki pembunuhan terhadap Yesus, di mana Yesus adalah manusia yang baik, manusia yang soleh, bukan manusia yang berdosa atau yang bersalah. Tadi sudah disebutkan di Matius 7 bahwa tidak mungkin, bahkan seorang penjahat pun tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya ketika anaknya meminta ikan. Apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu jelas kata Yesus. Seorang bapak, Anda seorang bapak penjahat, ketika anak minta, maka tidak mungkin Anda memberikan keburukan. Apalagi Yesus, doanya didengar Tuhan. Maka tidak mungkin ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan keburukan kepada Yesus. Tidak mungkin itu. Jelas. Maka doktrin itulah yang perlu dibongkar. Terjadilah kesimpang siuran tentang pembunuhan Yesus. Makanya Al-Quran mengabarkan seperti yang tadi sudah berulang-ulang disampaikan, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qataluhu wa ma solabuhu walakin subbihalahum. Dan mereka sebenarnya tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak membunuh Yesus, dan mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi orang yang disalib dan dibunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu jelas. Karena Nabi Isa di dalam Al-Quran juga dikatakan sebagai manusia yang sebagai anak yang suci, anak yang diberkahi, bahkan dia manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tuhan bijaksana terhadap Nabi Isa. Ketika terjadi fitnahan berusaha untuk membunuh Nabi Isa, maka Allah maha bijaksana, maha perkasa, sehingga Nabi Isa diangkat, diselamatkan dari penyaliban itu. Nah, bagaimana ketika ada orang-orang yang meyakini bahwa dia tetap dibunuh, bahwa dia tetap disalib? Itulah mereka yang mengikuti prasangka saja. Mereka mengikuti prasangka, bahkan mereka sebenarnya tidak yakin bahwa yang dibunuh itu adalah sosok yang sebenarnya seorang nabi yang diutus untuk kalangan Bani Israel. Mereka hanya mengikuti prasangka saja, Bang. Silakan. Jadi gini, Bang. Iya, Bang. Satu yang harus Anda tahu,
Nabi Isa dan Yesus dalam Al-Quran dan Alkitab jauh berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Kalian mempercayai Nabi Isa itu adalah seorang utusan atau seorang nabi, tapi kalian berbeda. Berbeda dari mana? Satu, kelahiran Nabi Isa dan Yesus Kristus di dalam Al-Quran dan Alkitab kami yang kami percaya berbeda. Isa dilahirkan di bawah pohon kurma, dan Yesus Kristus dilahirkan dari seorang perawan, yaitu Maria. Lahirnya tidak secara hubungan biologis atau hubungan antara istri dan suami, itu yang Anda harus tahu, tetapi diberikan dari Roh Kudus langsung kepada Nabi Maria. Nah, Anda harus tahu, kematian Nabi Isa dan Yesus Kristus tidaklah sama. Di dalam kekristenan mempercayai bahwa Nabi Yesus bahas Kristus kelahiran. Oh, ini perbedaannya dong. Saya berbeda ini saya perbedaan dong. Karena Anda menyebutkan Isa dan Yesus sama. Tidak, Bang. Berbeda, Bang. Karena di dalam Alkitab mengatakan. Ya sudah, kalau memang Anda yakini beda, fokuslah pada perbedaannya. Saya mencoba membawa naluri Anda. Saya sedang menyampaikan terjadi penyaliban. Terjadi penyaliban itu ada. Al-Quran mengabarkan penyaliban itu ada, dan yang disalib itu bukan sosok yang lahir dari perawan suci namanya Maryam yang diutus sebagai utusan Tuhan untuk kalangan Bani Israel. Anda menjelaskan tadi di situ bahwa Yesus Kristus. Oke, ya sekarang yang Anda yakini kan Yesus yang disalib. Oh, sekarang saya kan Anda kan membawa makanya di situ sebagai hukuman buat mereka yang meyakini. Iya, saya kan meluruskan perbedaannya. Anda mencoba untuk menyamakan. Jadi saya meluruskan. Jadi Anda tolong dengar. Kan Anda sudah ngomong, saya mendengar Anda ngomong sampai selesai baru saya kan. Begitu juga dengan saya. Saya akan katakan selesai jika sudah selesai. Dari pembahasan saya dengan Bang Nong, jadi jadinya loncat-loncat. Bang Alip, nggak loncat-loncat ini Bang Alip. Anda aja berpikir loncat. Itu dari segi kelahiran dan segi kelahiran. Oke, saya akan menjelaskan sampai segi kematian. Isa dalam Al-Quran tidak mati. Kalian menganggap bahwa Isa mengambil wujud rupa, yaitu dari muridnya Yudas yang mati di kayu salib. Sedangkan Yesus Kristus matinya di atas kayu salib. Dan itu kenapa dia mati? Salah satunya untuk menebus manusia dari dosa yang telah dilakukannya. Karena apa? Hanya anak-anak yang suci. Bukan beralih. Kau dengar dulu. Karena yang bisa menebus orang dari kesalahan itu, di dalam perjanjian lama, menebus orang itu, orang menebus kesalahannya, membayar domba yang muda, domba yang tidak bercacat celah. Begitu juga dengan penebusan dosa manusia pada zaman Yesus Kristus. Yesus terlahir dari anak Maria yang tidak berdosa, yang tidak dinodai. Dia suci. Dan Yesus bukanlah manusia yang berdosa. Oke, sudah dulu Bang, jangan terpanjang. Bang, dan 100% Tuhan. Jangan terpanjang. Dengan dulu saya dong. Kan kau terlalu panjang, ditanggapi. Sebentar kau ngomong lagi supaya ditangkap tuh poinnya gitu loh. Apa yang mau ditanggapi kau terlalu panjang? Silakan Gurunda. Oke, baik. Berbicara mengenai Al-Quranul Karim, ada yang diselamatkan dari penyaliban, ada juga yang disalibkan menggantikan manusia suci. Di Bible juga begitu, ada yang dibebaskan dari penyaliban, ada juga yang disalibkan. Permasalahannya adalah di Al-Quran tujuan penyaliban ini menggantikan Nabi Isa. Di Bible tujuan penyaliban ini adalah menyalibkan orang fasik, pengkhianat. Apa datanya? Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat mengganti orang yang jujur. Nah sekarang permasalahannya, Kristen ini siapa? Kok tiba-tiba mengambil nabi dari Bani Israel, dijadikan sebagai tumbal di atas tiang salib untuk dosa-dosa Kristen? Emang ada gitu Tuhan mengajarkan bahwa dosa dihapuskan dengan cara membunuh manusia? Emang ada? Ada gitu nabi yang ngajarin kayak begitu? Nabi mana yang mengajarkan dosa manusia dihapuskan dengan cara membunuh manusia? Poin yang perlu Anda pahami di sini adalah pembunuhan terhadap Yesus berdasarkan Bible
itu adalah dosa besar. Jadi penyaliban itu adalah karya iblis, bukan karya Tuhan. Penyaliban terhadap Yesus itu adalah membawa manusia kepada dosa, bukan malah menghapuskan dosa. Itu PR buat saudara. Makanya di Islam Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan, karena penyaliban itu tujuannya adalah untuk melakukan kemudian pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik, bahwa penyaliban baik di Islam maupun di Yahudi itu hanya untuk pengkhianat orang-orang pendosa aja yang boleh dihukum dengan cara seperti itu. Pahami itu. Ulangan 21 nomor 23, ulangan 26 27 26. Itu yang perlu Anda pahami. Penyaliban itu adalah pembantaian terhadap pelaku maksiat. Siapa bilang bahwa penyaliban itu adalah karya Tuhan? Kasih datanya ke saya. Kalau memang ada penyaliban itu adalah karya Tuhan, tunjukkan datanya. Saya turun sekarang dari Komal ini. Silakan.